Cek. Shabbat Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shabbat Shalom. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau bersalam-salaman dan mau angkat pujian Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel High, Am Israel, Am Israel, Am Israel High, Am Israel, Am Israel, Am Israel High, Am Israel. Israel, I'm Israel high. Oh, Davinu high, Davinu high, oh Davinu, oh Davinu, oh Davinu high, oh Davinu high, oh Davinu high, oh Davinu, oh Davinu, oh Davinu high. Shalom, 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 shalom. Shalom Yerushalayim, Shalom, 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 Shalom Yerushalayim. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sudah bersalaman sama Bapak Ibu Saudara? Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya saya undang Bapak Gembala untuk menyalakan menorah. Dan engkau memuliakannya dengan
Kados, Kados, of your visible miracles given. Haleluya, haleluya, haleluya Bapa. Haleluya, syukur. Dosa pikiran kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar. Dosa perkataan kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar, yang menyakitkan hati Tuhan dan hati sesat. Perbuatan kami yang menyakitkan hati Tuhan dan sesat. Kelemahan kami, kelalaian kami, kealpaan kami, ketidakmengertian kami. Bapa memohon ampunan-Mu atas kami semua ya Tuhan. Yang Maha Benar. Layakkan kami hari ini beria-ria memuji-muji Engkau Bapa yang Maha Tinggi, yang Maha Mulia, yang Maha Kudus. Kami mau bersorak-sorai memuji Kau bersama urapan waktu sang hamba semua kesulitan yang datang, umat yang takut kepada Engkau yang mengasihi Tuhan yang terima kasih berserahkan semua dalam tangan kami memohon Engkau Bapa yang Maha Penyayang dan terbalas kami kasih sayang baru ada biar milik Kaulah masih kisah mitzvot Allah badam Yesus Gadena Yahweh Tiurome Masmai Desa Abarabet Yahweh Mikulita Eslimim Yahweh Seislim Amen. Pertolongan kami datang di dalam nama Tuhan Yahweh menjadikan hidup berteriskan ibadah Syabat Raya demi nama Tuhan Yahweh kekal sepanjang zaman selama Izem Yesus Hamasya Adon hamba berdoa ucap syukur kepada Bapa yang indah. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.
Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkan waktu Tuhan. Tuhan
Yeshua HaMashiach. Kami bersyukur Tuhan buat Sabat hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh datang bersama-sama bersyukur, bersujud Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa ya. Kami mau undang Roh-Mu Tuhan untuk datang dan hadir di tempat ini ya Bapa. Berotoritas dan berdaulatlah ya Bapa Yahweh di tempat ini. Lingkupi setiap kami Tuhan, urapi setiap kami yang hadir Tuhan. Baik saudara kami yang menyaksikan via aplikasi Zoom Facebook Tuhan. Bapa Yahweh Engkau yang memberkati Tuhan. Biarlah urapan-Mu Tuhan ada pada setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapak. Juga sebentar kami akan mendengarkan para ahli-Mu Tuhan untuk membacakan dan memazmurkan firman-Mu. Biarlah Bapak Yahweh saja Tuhan yang memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, yang Bapak yang beracara dan berotoritas Tuhan. Berkati juga Tuhan kalau kami ingin mendengarkan Tuhan sebagai sabda-Mu Tuhan. Biarlah Bapak yang berbicara Tuhan, Bapak yang beracara ya Bapak. Kami undang Roh-Mu Tuhan hadir di tempat ini. Terima kasih ya Bapak Yahweh, kami sambut ibadah ini Tuhan. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita membacakan firman Tuhan yang terambil dari Markus 12 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Bab Yesua. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Saya persilakan untuk para alia.
Bacaan Halel Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Jagalah aku ya Yahweh, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Bapa Yahweh, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Tuhan lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka. Ya Yahweh, Engkaulah bagian warisanku dan piaraku. Engkau sendirilah yang menegakkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Bapa Yahweh yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya pada waktu malam hari nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Bapa Yahweh, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu aku sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Puji Bapa Yahweh. Pembacaan Torah terambil dari kitab Imamat 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Hari penebusan. Dan berfirmanlah Bapa Yahweh kepada Musa setelah kematian kedua anak Harun itu, ketika mereka mendekat di hadirat Bapa Yahweh dan mereka mati. Dan berkatalah Bapa Yahweh kepada Musa, berbicaralah kepada Harun saudaramu, dan biarlah dia masuk ke ruang kudus di bagian dalam dari tabir di depan tutup perdamaian, yang di atasnya tabut itu tidak pada sembarang waktu, agar dia tidak mati, sebab aku akan tampak dalam awan di atas tutup perdamaian itu. Dengan cara seperti ini, dengan cara seperti inilah Harun masuk ke tempat kudus itu
dengan seekor lembu jantan muda, anak dari kawanan lembu sebagai persembahan penghapusan dosa, dan seekor domba jantan sebagai persembahan bakaran. Ia harus mengenakan baju panjang lenan kekudusan, dan celana lenan haruslah selalu ada pada tubuhnya, dan dia harus mengikat pinggang dengan sabuk lenan, dan dia harus berlititkan serbam lenan, itulah pakaian kekudusan, dan dia harus memandikan tubuhnya dengan air lalu mengenakan semuanya. Dan dari umat Israel ia harus membawa 2 ekor anak kambing sebagai persembahan penghapusan dosa, dan seekor domba jantan sebagai persembahan bakaran. Dan Harun harus mempersembahkan lembu jantan persembahan penghapusan dosa yang untuk dirinya sendiri, dan dia harus mengadakan penebusan bagi dirinya sendiri dan bagi seluruh keluarganya. Dan dia harus mengambil 2 ekor kambing itu dan menempatkannya di hadapan Bapa Yahweh di pintu kemah pertemuan. Dan Harun harus membuang undi atas kedua kambing itu, 1 undi bagi Bapa Yahweh dan 1 undi lagi untuk Asasel. Dan Harun harus mempersembahkannya kambing yang atas undi telah naik bagi Bapa Yahweh, dan harus mengolahnya sebagai persembahan penghapusan dosa. Ayat 10, tetapi kambing yang atas undi telah naik untuk Asasel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Bapa Yahweh untuk mengadakan penebusan dengannya dengan menghalau pergi ke padang gurun sebagai Hazazel. Amin. Pembacaan Haftarah yang terambil dalam kitab Yehezkiel 22 ayat 1 sampai 8. Perikop dosa-dosa Yerusalem. Datanglah firman Bapa Yahweh kepadaku, hai engkau, anak manusia, maukah engkau menjatuhkan hukuman atas kota yang penuh hutang darah? Beritahukanlah kepadanya segala perbuatan yang keji, dan katakanlah, beginilah firman Bapa Yahweh, hai kota yang mencurahkan darah di tengah-tengahmu, sehingga waktu penghukumanmu datang dan membuat berhala-berhala bagimu yang menajiskan dirimu. Dengan darah yang engkau curahkan, engkau bersalah, dan engkau berhala-halamu yang engkau perbuat, engkau menjadi najis. Dengan demikian engkau membuat saatmu mendekat dan membuat akhir tahun-tahunmu datang. Oleh karena itu, aku memberi engkau cercaan bagi bangsa-bangsa dan ejekan bagi semua negeri. Yang dekat padamu dan yang jauh daripadamu akan mengejek engkau, yang kenajisannya terkenal dan yang penuh huru-hara. Lihat, masing-masing pemimpin Israel mengandalkan kekuatannya di tengah-tengahmu untuk menumpahkan darah. Padamu, ayah dan ibu dihina, dan di tengah-tengahmu orang yang melakukan pemerasan terhadap orang asing. Padamu, anak yatim dan janda ditindas. Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku, dan hari-hari sabatku kau najiskan. Haleluya. Bacaan Brit Kadasa Ibrani 9 ayat 11 sampai 28. Tetapi Hamasiah yang datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan segera datang melalui tabernakel yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, itu artinya bukan termasuk ciptaan. Bahkan dia telah masuk sekali untuk selamanya ke dalam tempat maha kudus untuk memperoleh penebusan kekal, tidak dengan darah domba jantan dan anak lembu, melainkan dengan darahnya sendiri.
Sebab jika darah domba jantan dan lembu jantan serta abu lembu muda yang memerciki mereka yang najis itu dapat menguduskan sehingga suci secara lahiriah, betapa lebihnya darah Hamasiah yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri tanpa cacat kepada Elohim, akan menyucikan hati nuranimu dari perbuatan-perbuatan yang mati untuk beribadah kepada Elohim yang hidup. Dan karena itulah dia menjadi pengantara dari suatu perjanjian yang baru, sehingga melalui kematian yang telah terjadi untuk menebus akibat pelanggaran-pelanggaran di bawah perjanjian yang pertama, mereka yang telah dipanggil boleh menerima janji warisan yang kekal. Sebab di mana ada wasiat, kematian orang yang membagi warisan itu harus dipastikan. Sebab sebuah wasiat adalah sah atas mereka yang meninggal, karena selama orang yang membaginya masih hidup, hal itu tidak memiliki kekuatan. Demikianlah maka wasiat yang pertama itu tidak disahkan tanpa darah, karena semua perintah yang telah diucapkan oleh Musa sesuai Torah kepada seluruh umat itu harus dengan membawa darah anak lembu dan domba jantan beserta air dan bulu domba merah serta hisop. Ia sendiri harus memerciki baik kitab maupun seluruh umat itu dengan mengatakan, inilah darah perjanjian yang telah Elohim perintahkan kepada kamu. Dan dia memerciki dengan darah baik tabernakel maupun seluruh peralatan ibadah secara demikian. Dan hampir segala sesuatu disucikan dengan darah menurut Torah, dan tanpa penumpahan darah pengampunan tidak terjadi. Oleh karena itu memang suatu keharusan bahwa tiruan-tiruan dari hal-hal yang ada di surga ditahirkan dengan hal-hal ini, namun hal-hal surgawi itu sendiri dengan kurban-kurban yang lebih baik daripada hal-hal ini. Sebab Hamasiah telah masuk bukannya ke dalam ruang kudus yang dibuat oleh tangan manusia yang mirip dengan yang asli, tetapi ke dalam surga itu sendiri, sehingga sekarang tampil di hadirat Elohim demi kita, bukan supaya berkali-kali dia mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam ruang kudus dengan darah yang lain. Sebab seharusnya lah dia berulang-ulang menderita sejak permulaan dunia, tetapi sekarang sekali saja pada akhir zaman dia telah dinyatakan sebagai penghapus dosa melalui pengorbanan dirinya. Dan sebagaimana ditetapkan atas manusia untuk mati satu kali saja dan sesudah itu penghakiman, demikianlah pula lah Hamasiah yang dikorbankan satu kali untuk menanggung dosa banyak orang. Pada kali yang kedua dengan tanpa dosa dia akan tampak kepada mereka yang menanti-nantikan dia untuk selamanya. Amin. Kados, kados, kados Safi Yahweh, sebab melukai sekeput. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan yang Esa, melalui para ahliamu, hamba-hambamu yang mengasihi Engkau. Para ahliamu Tuhan memasmurkan Torah-Mu, pengajaran-Mu yang sempurna. Kami diberkati melalui daftar yang disampaikan. Berkatilah hamba-hambamu ini secara pribadi, keluarganya, orang-orang yang dia kasihi, orang-orang yang mengasihinya. Selamatkan mereka, berkati mereka dimanapun mereka berada. Izinkan para hamba-Mu ini Tuhan melihat keajaiban-Mu, pertolongan-Mu yang mulia dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Bapa, terberkatilah Bapa Yahweh, Bisem Yesua Masya Adon Vero Kudes. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Ku terima janji Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan.
Tuhan yang memberikan kita kegirangan dan sukacita yang melimpah. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian selanjutnya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Lagu ini yang mengajarkan saya juga Tuhan berkata, sekalipun dunia atau orang-orang sekitar kita meninggalkan kita, tapi cuma Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan yang membuat saya jadi gak berharap sama manusia, karena memang pengharapan itu yang sejati hanya pada Tuhan, supaya kita gak kecewa. Ya sampai ya, iya Pak. Tetap semangat buat kita semua. Dan kita angkat pujian yang terakhir dengan mutu Tuhan. Aku
sukacita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terpancar sinar-sinar kemuliaan Bapak Yahweh di wajah Bapak Ibu Saudara. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita mau akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan sabdanya. Haleluya. Kita mau angkat pujian, sungguh besar setiamu. Setia
tua yang percaya kepada kekuatan-Mu, orang tua yang mengandalkan Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, membawa anak-anak yang Kau titipkan kepada mereka. Mereka mengandalkan Engkau ya Tuhan yang Maha Penyayang. Lihatlah Bapa anak-anak sekolah Syabat ini. Bapa Yahweh, kumohon kasih sayang-Mu, meteraikanlah namamu pada minyak urapan ini. Biarlah termeterai kepada kami Tuhan, kepada keturunan kami, anak cucu cicit kami. Sebab namamu adalah nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama yang kudus, nama yang penuh keajaiban, nama yang berkuasa atas segala-galanya. Bapa Yahweh, jamah mereka, jamah, hamba akan lakukan perintah-Mu. Haleluya.
hatimu. Mereka akan menjadi teman sekerja Bapa di tengah bangsa ini. Anak-anak sudah sahabat adalah menjadi generasi penerus, menjadi tiang-tiang gereja Bapa, menjadi teman sekerjamu di tengah bangsa ini. Aku mohon Tuhan lindungi mereka, biar serapi malaikatmu menjaga mereka dimanapun mereka berada ya Bapa. Kepadamu Tuhan kami pertaruhkan hidup kami, hidup anak-anak ini Bapa, di dalam namamu yang dahsyat, namamu yang maha kudus. Tiada nama yang lebih daripadamu Bapa ya. Tuhan terima kasih Bapakku yang maha penyayang. Abah serahkan anak ini dan kedua orang tua mereka, orang-orang yang mengasihi mereka, alirkan berkat atas mereka untuk diteruskan kepada anak sekolah sahabat ini Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan kabar Bapa Yahweh, kabarmu adalah terang suluh bagi jalan hidup kami. Pakailah hamba-Mu ya Bapa Yahweh, apa yang Tuhan taruhkan di hatinya Bapa. Biarlah hari ini Tuhan kami dapat mendengar, kami dapat menerima, kami dapat melakukan ya Bapa. Mampukan kami Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, urapi kami yang mendengarkan, sehingga kami dapat mengerti menangkap. Berikan kuasa perkataan dari samaya Bapa Yahweh, otoritas dalam tangan-Mu dan di dalam tangan hamba-Mu yang Kau percaya pada hari. Terpujilah Tuhan Yahweh, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu dari Ibu Gembala Ibu Magdalena Sartika Dewi Strega. Terpujilah Bapa Yahweh, Bisemi Suama Syarga Roh Kudus, kami siap mendengarkan sabda. Haleluya Bapa, haleluya, amin.